Baik, kita lanjutkan di sesi yang kedua. Sesi kedua dari video ini, kalau sesi pertama kita tadi fokus di perancangan form yang sederhana seperti ini. Di sesi kedua, kita akan coba membuat bagaimana membuat source kode untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database. Dalam hal ini kita menggunakan MySQL. Nah, syaratnya untuk bisa mengkonek ke dalam database, kita harus menginstal yang namanya aplikasi MySQL-nya. Dalam hal ini, contoh di sini, kita menggunakan yaitu aplikasi XAMPP yang seperti ini, yang sudah ada bundle, ada MySQL. Kalau ini Apache untuk menjalankan PHP, bisa di stop saja kalau untuk PHP-nya. Kalau untuk MySQL, pastikan di sini adalah MySQL ini udah run. Caranya di sini. Nanti di dalam MySQL lebih mudahnya kita membuat database-nya dengan menggunakan tool yang paling mudah yaitu PHP MyAdmin. Jadi kalau misalnya kita buka browser, kita ketikkan di sini localhost, maka di sini akan muncul sorry ini enggak kenapa nih. Oke, kalau misalnya seperti ini tidak muncul, berarti dia bukan hanya harus diaktifkan kedua-duanya, bukan hanya MySQL saja. Untuk kenapa? Karena kita menggunakan PHP MyAdmin. Jadi ini di start saja, dua-duanya diaktifkan, di run, kemudian kita reload di sini. Oke, udah jalan. Kita langsung akses PHP MyAdmin-nya. Nah, kalau udah seperti ini adalah database-nya. Seperti ini, disinilah kita nanti membuat database-nya. Oke, saya contohkan di sini seperti di dalam modul. Di sini kita menggunakan database-nya, misalnya kita di sini ada penjelasan tidak? Ada nama database-nya yaitu DB Visual yang seperti ini. Oke, caranya mudah saja, kita ketikkan di sini. Saya udah buat dulu ya. Oh, udah buat, ini saya hapus aja dulu. Ini saya hapus aja sebentar. Visual di mana DB Visual ini. Oke, saya hapus dulu, drop. Oke, kemudian membuat barunya, klik aja nama database di sini, database misalnya DB Visual seperti ini, dan create. Oke, selesai untuk pembuatan database-nya. Di sini tabelnya belum ada, nanti baru kita buatkan setelah langkah berikutnya. Oke, setelah di database dibuat di PHP MyAdmin, di Java sekarang kita akan membuat koneksinya agar terhubung ke aplikasi di Java yang telah kita buat di NetBeans tadi. Caranya seperti ini. Untuk melakukan koneksi ini, kita memerlukan satu library namanya. Nama library-nya adalah JDBC driver. Ini JDBC driver ini inilah yang menghubungkan antara project kita di NetBeans dengan database MySQL yang telah kita buatkan di sini. Bagaimana caranya? Di sini bisa diperhatikan caranya di dalam modul. Kita mengkliknya dengan klik kanan di project kita. Caranya seperti ini. Bisa dibaca di sini. Di project kita, di bagian libraries yang seperti ini bisa diklik kanan, kemudian pilih Add Library seperti ini. Kemudian akan muncul pilihan library yang ini. Langsung di scroll ke bawah, akan ada pilihan di situ namanya adalah MySQL JDBC driver ini. Ketika sudah didapatkan, maka tinggal klik Add Library-nya. Kalau misalnya kondisi laptop teman-teman nggak ada misalnya yang pilihan di sini, bisa dipilih di create yang di sini. Nanti di sini bisa, berarti ini harus menambahkan secara manual. Oke, seperti ini Add Library. Biasanya sih NetBeans sudah menyiapkan langsung, sudah ada di sini. Langsung Add Library, maka otomatis sudah ada penambahan satu library yaitu MySQL JDBC driver connector seperti ini. Oke, ini udah ada library-nya. Ini nggak usah diklik, biarin aja. Kalau yang ini mau lihat kode-kodenya silahkan saja. Oke, setelah selesai menambahkan library dan membuat database, selanjutnya adalah kita menuliskan script kodenya. Script kode di sini yang kita lakukan adalah kita membuat satu buah kelas baru. Kelas baru ini yang memang dia khusus untuk melakukan koneksi. Jadi logikanya
ketika misalnya konsepnya seperti ini, saya coba ketik dalam PowerPoint aja, atau di sini saja dari yang baru. Oke, misalnya kita membuat sebuah kelas dengan contohnya ini ada kelas. Ini adalah kelas koneksi. Misalnya semua berhubungan yang menghubungkan aplikasi kita. Ini logikanya seperti ini, saya tuliskan aja seperti ini. Ini kelas koneksi. Oke. Ini project kita. Kemudian nanti ada beberapa kelas-kelas yang lainnya. Ada beberapa kelas yang lain. Oke, misalnya ini kelas form 1. Ini nanti mungkin ada form 2 dan lain-lain semuanya. Jadi ini project kita supaya bisa terkoneksi dengan misalnya kita database. Oke, jadi yang menghubungkan aplikasi project kita dengan database ini adalah kelas ini, kelas koneksi ini. Misalnya gini, saya berikan alur yang seperti ini saja. Oke, koneksi, nah database. Jadi konsepnya seperti ini. Kelas koneksi inilah yang menghubungkan antara project kita dengan database. Bagaimana menghubungkannya? Dengan menggunakan driver JDBC tadi, driver JDBC yang dia misalnya letaknya di sini. Kemudian ketika nanti form kita yang ada misalnya nanti dalam project kita ada form 1, form 2 dan semuanya, bagaimana supaya misalnya kita input data di form 1 biar bisa tersimpan ke dalam database MySQL di sini. Tetap kita harus menghubungkannya dulu dengan kelas koneksi yang di sini. Jadi logikanya gini, alurnya gini. Ketika misalnya mau menghubungkan form 1 dengan database, tetap dia harus terkonek dulu. Tetap memanggil kelas koneksi. Demikian juga kelas kedua di sini. Tetap harus koneksi di sini. Jadi yang menghubungkan form-form kita ini nanti ke dalam database menggunakan kelas koneksi ini. Jadi alurnya kira-kira seperti ini untuk membuat project. Bisa saja sih kita tidak ada juga beberapa programmer yang kadang tidak membuat koneksi antara project dengan database. Dia tidak dibuat dalam kelas koneksi, tapi dia langsung diletakkan dalam form 1, form 2 itu. Itu tergantung programmernya saja. Ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Oke, ini flow daripada project, bagaimana project dengan database. Oke, kita balik lagi. Di sini setelah selesai berarti kita membuat kelas koneksi yang pertama. Nih, sampai di sini caranya. Di sini default packet new Java class. Java class kita berikan nama kelasnya adalah koneksi. Ini langsung finish. Nah, di dalam kelas koneksi disinilah kita menuliskan source code untuk menghubungkan project kita dengan database MySQL. Caranya, coba ketikkan kodenya. Caranya seperti ini. Kode di sini ada di dalam modul. Saya ikuti seperti ini. Caranya seperti ini. Diperhatikan saja. Pertama adalah kita buat konstruktornya dulu. Saya nggak menulis lagi untuk yang komentar sudah ada di sini. Ini maksudnya komentar. Di sini pertama saya buatkan public koneksi. Ini konstruktor. Kemudian kedua, ini perhatikan jangan lewat dari sini. Di sini. Kemudian kita ketikkan di sini membuat satu metode untuk terkonek ke dalam database ini. Nama metodenya kita simpan. Beri nama connect. Jadi connect ini nama metode. Connection ini adalah fungsi untuk mengkoneksi. Connect ini Anda bisa memberikan nama-nama apa saja, silahkan. Caranya public connection, kontrol spasi. Di sini ada beberapa pilihan, pilih yang Java SQL. Ini seperti ini. Connection, kemudian connect.
Ini nama variabelnya, nama metodenya maksudnya. Kita set pertama di sini, oke, metode udah jadi. Kemudian di sini ini masih ada error, nanti kita perbaiki error karena di sini adalah dia tipe metodenya adalah fungsi bukan prosedur, jadi dia harus ada return nantinya. Oke, nanti kita bahas yang ini. Oke, kita berikan nama misalnya set nilai connection ini pertama kita harus set dulu dia bernilai 0. 0 artinya dia tidak ada koneksi di awal. Baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah berikan nilai untuk connect ke database. Kita setting untuk konfigurasi dalam database kita. Ini ada user, root, password. Ini kalau password, kenapa ini passwordnya kosong? Karena waktu kita di dalam database di sini, ketika membuka tadi, kita tidak diminta password. Kadang ada juga database MySQL yang memberikan password ketika mengakses MySQL-nya. Caranya kayak tadi, ketika saya buka localhost phpMyAdmin, kan tidak ada diminta password, karena saya tidak memberikan password. Kadang ada juga yang memberikan password. Kalau ada password, berarti di sini harus diberikan password. Oke, saya lanjut. Ini saya copy paste aja yang di sini biar cepat. String, oke. Nah, yang perlu diperhatikan di kode di sini adalah di sini DB visual ini. Localhost 0330 ini biarkan saja. DB visual ini yang perlu diperhatikan. Apa DB visual? Ini adalah nama database yang kita buatkan ini. DB visual namanya. Ini dia. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah selesai membuat konfigurasi awal ini, baru kita memanggil yang ini, class for name JDBC driver. Saya ketikkan saja. Oke, class class titik for name, kemudian ketikkan di sini, saya copy paste aja, harus sama ya, saya copy paste di sini. Oke, CD driver, kemudian new instant. Oke, coba kecilkan lagi. Nah, new instant titik koma. Nah, di sini kan ada muncul error, klik aja errornya. Current statement with strike gates, klik aja. Ada lagi errornya, klik lagi current statement with strike gate. Oke, udah selesai, hilang errornya. Nah, ini kan ada dilihat nih, yang masuk tadi itu adalah untuk eksekusi error exception namanya itu. Oke, kemudian kita langsung klik aja di sini lagi, class for name-nya di sini. Ini kita coba kliknya di sini, kita lanjutkan kodenya, driver manager ini kita coba connect. Con ini berarti kita memanggil yang variabel ini, con sama dengan driver manager get connection string. Ini apa yang kita panggil di sini? Yang pertama adalah variabel URL, kedua user, ketiga pass. Ini di mana dia letaknya di sini? User, pass, URL. Ini di sini. Jadi kalau ada error lagi kayak gini, diklik aja current statement strike gate. Nah, hilang errornya. Kemudian sampai di sini sebenarnya kita udah selesai untuk yang membuat dia gini. Tetapi kita kan mau lihat di sini apakah koneksinya nanti mengecek apakah dia berhasil atau tidak. Ini artinya itu untuk mengecek waktu kita jalankan kelas ini kita jalankan, nanti akan ada keterangan nanti berhasil koneksi atau tidak. Ini sih sistem outprint berhasil koneksi, bisa diketik ataupun nggak ada masalah dia. Kalau ini misalnya saya ketik aja, jika berhasil maka system.out.println berhasil koneksi.
Kalau gagal gimana? Berarti di sini exception-nya. Nah, di sini. Inilah yang untuk eksekusi gagal jika error. Misalnya system.out.println gagal koneksi. Kenapa gagalnya? Errornya di mana? Kita bisa lihat di sini. Panggil error di. Error ini sudah disimpan dalam variabel ini, ex yang ini. Itulah SQL exception ya. Tinggal panggil aja ex. Oke. Nah, sampai di sini. Nah, perlu diperhatikan kalian semuanya bisa copy paste aja. Kalau nggak mau report, paste aja di sini. Ini paste sampai di sini, oke. Kemudian langsung copy paste di sini. Sama aja langkah-langkahnya. Kemudian ini apa? Return ini kan masih kosong. Ini kenapa ini error? Karena kita di sini menggunakan metode yang kita buat. Ini namanya adalah metode dengan jenis fungsi, bukan prosedur. Setiap metode yang fungsi, dia harus ada return. Apa yang dikembalikan di sini nanti ketika ada kelas yang memanggil kelas metode connect ini, jadi nilai yang diberikan apa? Ini con. Kenapa con? Karena ini yang menghubungkan dengan yang ini. Con ini adalah variabel atau atribut. Semua yang koneksi ke dalam database semuanya disimpan di sini. URL, nama usernya, nama passwordnya. Jadi disimpan di sini. Jadi nilai yang nanti diambil oleh kelas lain disimpan dalam variabel con. Jadi kita tinggal kembalikan ke dia. Jadi nilai tersebut yang akan dikembalikan nantinya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nah, ini kan untuk membuat kelas koneksi sudah selesai. Sekarang coba kita tes apakah ini akan berhasil atau tidak. Artinya kita mau tes betul nggak kita project kita sudah terkonek dengan apa istilahnya dengan database MySQL-nya. Kita bisa lakukan testingnya. Makanya di sini di dalam modul saya berikan di sini keterangannya adalah langkah ini hanya opsional untuk dipraktekkan. Anda mau praktek untuk mengecek connect atau enggak, silakan. Nggak ada connect juga nggak ada masalah. Bagaimana caranya? Langsung aja. Misalnya kayak gini, buat satu kelas baru. Karena ini kalau kita jalankan, kenapa harus buat kelas baru? Di sini kan di dalam kelas koneksi, nah, di sini kan tidak ada fungsi void static void main-nya. Jadi ketika kita jalankan, dia nggak akan terpanggil. Atau solusi kedua sih bisa saja kalian membuat satu project di sini, misalnya satu keterangan di sini, cek misalnya satu button kayak gini, misal cek button, berikan keterangan misalnya cek koneksi. Nah, nanti ketika misalnya ada label di sini misal kayak gini, ini misalnya misalnya label ini ketika nanti kalau misalnya ini taruhlah kita berikan nama, ini saya besar aja. Misalnya di sini kita berikan nama adalah status. Nah, misalnya kayak gini, logikanya kayak gini. Apabila di tombol cek koneksi ditekan dan apabila project kita sudah terhubung dengan database, maka status di sini akan muncul berhasil. Kalau gagal, berarti gagal. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya kalau yang di modul kan dengan memanggil kelas koneksi ya seperti ini. Dia langsung memanggil kelasnya, tidak perlu misalnya yang untuk ini, untuk apa misalnya dia langsung ditampilkan karena kita sudah ada ini sistem output ln-nya. Coba kita tes misalnya saya buat sebuah kelas baru Java class misalnya tes finish. Nah, di sini kan nggak ada ini, biar dia tetap bisa memanggil ini, kita perlukan di sini adalah public static void main string args. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kita panggil kelas koneksinya. Memanggilnya koneksi KO sama dengan new koneksi. Oke. Udah.
Ini ada di modul di sini. Nah, di sini new koneksi. Oke, kenapa kita tidak, misalnya coba kita jalankan lagi, jalan, misalnya kita tes, run. Nah, kan berhasil. Ketika berhasil, nah, tapi di sini kan nggak ada muncul apa-apa, nggak ada muncul keterangan apakah kita kan maunya ada muncul keterangan di sini, seperti misalnya ada koneksinya muncul ya, misalnya ada berhasil atau tidak. Tambahkan aja di sini di dalam pada konstruktor di dalam kelas Java-nya. Caranya seperti ini. Di dalam kelas koneksi, dalam konstruktornya ini tambahin aja seperti ini. Oke, udah, coba jalankan lagi. Tes, run file, berhasil kan? Di sini kalau misalnya berhasil koneksi berarti sudah selesai. Kalau gagal berarti muncul di sini gagal koneksi. Oke ya. Ini kenapa berhasil? Karena kita nama database-nya ditemukan. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan nanti tolong di komen di dalam WA saya ataupun dalam Telegram ataupun dalam Edmodo. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara langkah pertama menyimpan data atau fungsi insert. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu kembali kita di sesi video ketiga, yaitu untuk melakukan insert data. Oke.